Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi, soal, dan pembahasan untuk soal Olimpiade Matematika SMA. Ini materinya persamaan Diopantin dan fungsi tangga. Oke, langsung saja ya. Nah, kita sebelum mempelajari persamaan Diopantin, maka lebih dahulu harus mempelajari faktor persekutuan terbesar atau nama lainnya adalah EPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, proses untuk menentukan EPB ini diperlukan untuk menentukan penyelesaian persamaan Diopantin. Kemudian di sini saya langsung tuliskan ini rumus untuk mencari KPK jika diketahui EPB-nya ya. Jadi KPK A dan B ini sama dengan A kali B per EPB A, B gitu. Nah, ini yang pertama kita akan belajar mengenai KPK dan EPB. Tentukan KPK dan EPB dari 750 dan 450. Oke, di sini kalau misalkan kita mau menggunakan rumus seperti biasa, berarti kita gunakan pohon faktor dulu kan ya. Di sini 50. Kita bagi seperti biasa, berarti kita cobain dengan 2. Ini hasilnya 375, lalu kita bagi dengan 3, yaitu 125. Dibagi 5 langsung ya, jadi 25. Di sini 5, hasilnya 5, 1. Kemudian 450-nya pun sama, berarti bagi 2, hasilnya 225. Dibagi 3, hasilnya 75, lalu kita bagi 3, berarti 25. Nah, di sini kita bagi 5. Nah, berarti 750 itu berapa aja? 2 kali 3 kali 5 pangkat 3. Kemudian untuk 450-nya ini menjadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, untuk mencari EPB itu kita cari bilangan yang dua-duanya ada, kemudian pangkatnya yang paling kecil. Berarti di sini yang ini semuanya ada berarti ya. Lalu tinggal kita ambil pangkat yang terkecil. Berarti 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 atau 6 kali 25, yaitu 150. Lalu kita cari KPK-nya. Mencari KPK berarti kita ambil semua bilangan, kemudian ambil pangkat yang paling besar. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Berarti ini jadi 9 kali 2, 18. 18 dikali 125. Ini hasilnya menjadi berapa? 2250. Nah, ini untuk soal untuk menentukan KPK dan EPB dengan cara seperti yang dipelajari di SD ya. Kemudian gimana kalau si angkanya ini besar banget? Jadi tentukan EPB 4840 dan 1512. Nah, ini kita gunakan teorema. Berarti caranya kita tulis dulu yang 4840. Kemudian 4840-nya kita bagi dengan 1512. Nah, ini kita dapat 3. Tapi ada sisanya ya. Sisanya itu 304. Nah, kemudian ini yang 1512-nya kita bagi dengan 304. Ini hasilnya 4. Sisanya itu 296. Kemudian kita tulis 304. 304-nya kita bagi dengan 296. Ini hasilnya adalah 1. Sisanya 8. Kemudian tinggal kita tulis 296. 296 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 37. Nah, jadi EPB dari berapa? 4840 dan 1512 ini adalah
8 jawabannya. Nah, jika EPB A, B sama dengan C, maka ada bilangan bulat M dan N, sehingga AM tambah BN ini sama dengan C. Nilai M dan, ini maksudnya ada N-nya di sini ya. Nilai M dan N dapat dicari menggunakan algoritma Euclid. Algoritma Euclid itu yang tadi kita gunakan ya. Oke, langsung ke persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah persamaan yang terdiri dari satu persamaan dan beberapa variabel bilangan bulat. Persamaan Diophantine terbagi menjadi dua, yakni persamaan Diophantine linear dan persamaan Diophantine tidak linear. Langsung ke persamaan Diophantine linear ya. Jadi untuk persamaan Diophantine linear ini dapat diselesaikan menggunakan logika sederhana. Kalau si Diophantine linearnya sederhana ya. Contohnya, tentukan X dan Y bulat positif yang memenuhi persamaan A, X plus Y sama dengan 5, B, 2X plus Y sama dengan 12, C-nya X plus 3Y sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita pakai logika saja. Berarti untuk mencari nilai X dan Y-nya, X, Y-nya, ini untuk yang A, berarti di sini X plus Y sama dengan 5. Bilangan bulat positif itu berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya, terus bertambah 1. Berarti yang bisa masuk ke sini itu apa aja? Kalau misalkan X-nya 1, berarti Y-nya 4. Kemudian kalau X-nya 2, maka Y-nya 3. Lalu kalau X-nya 3, Y-nya 2. Dan kalau X-nya 4, Y-nya 1. Berarti ada 4 ya. Kemudian untuk yang B kita mau mencari nilai X dan Y, kita masukkan ke si 2X plus Y sama dengan 12. Nah, di sini ini Y-nya kan udah 1 ya, berarti tinggal ditulis aja. Jadi Y sama dengan 12 dikurangi 2X. Nah, sekarang misalkan X-nya 1, berarti kan 12 dikurangi 2, maka Y-nya adalah 10. Kemudian kalau X-nya 2, berarti ini 12 dikurangi 4. 12 kurangi 4, 8. Kalau X-nya 3, berarti jadi 6 ya. 12 dikurangi 6, 6. Terus kalau X-nya 4 berarti 8. 12 dikurangi 8, 4. Berarti di sini 4,4. Dan kalau misalkan X-nya 5 berarti 12 dikurangi 10. Berarti jadi 2. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti ini ada seberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan yang C. Kita mau cari X, Y-nya. Berarti di sini, nah berarti jadi ini nih X sama dengan ya. Oke, kita tulis dulu. X plus 3Y sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dikurangi 3Y. Nah, di sini berarti yang kita isi yang si Y-nya dulu. Jadi kalau misalkan Y-nya 1, berarti 10 dikurangi 3. X-nya 7. Kemudian kalau Y-nya 2, berarti jadi 6 kan, 10 dikurangi 6, 4. Gitu. Kemudian kalau misalkan Y-nya 3, berarti 10 dikurangi 9. Jadi 1,3. Oke, ini jawaban untuk soal-soal persamaan Diophantine sederhana. Nah, sekarang contoh berikutnya, tentukan X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan 3X plus 4Y sama dengan 28. Nah, ini untuk menyelesaikannya, di sini ada angka 4 ya. Si angka 4 ini membagi habis 28 kan? Berarti bisa kita rubah. Jadi si 3X plus 4Y sama dengan 28. Nah, karena tadi si 4-nya membagi habis 28, maka nilai X-nya harus kelipatan dari 4. Oke, langsung kita tulis dulu deh. Ini kita rubah dulu. Berarti jadi apa nih? 4Y sama dengan
28 dikurangi 3x. Lalu kita bagi kedua ruas ini dengan 4. Jadi di sini Y sama dengan 7 dikurangi 3/4x. Nah, sekarang kita mencari X dan Y-nya. Berarti di sini si X-nya harus kelipatan 4. Berarti kalau misalkan X-nya 4, kalau X-nya 4 berarti Y sama dengan 7 dikurangi 3/4 dikali 4. Ini kan jadi 1 ya. Berarti 7 dikurangi 3 yaitu 4. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya 4. Di sini kita tulis deh 4,4. Kemudian kalau misalkan si X-nya 8 sekarang. Berarti Y di sini 7 dikurangi 3/4 dikali 8. Karena X-nya 8 ya. Berarti di sini 2. 7 dikurangi 6. 1. Berarti 8,1. Nah, jadi untuk X, Y bilangan bulat yang positif memenuhi persamaan 3X plus 4Y sama dengan 28, yaitu 4,4 dan 8,1. Nah, ada teoremanya. Jadi jika D sama dengan EPB A, B dan X0 dan Y0-nya merupakan penyelesaian persamaan Diophantine AX plus BY sama dengan C, maka penyelesaian umum persamaan tersebut adalah X sama dengan X0 ditambah B per D dikali K, dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali K. Dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Gitu. Oke, langsung kita lihat di contoh soal ya. Nah, ini tentukan penyelesaian umum persamaan 738x ditambah 621y sama dengan 15. Jadi yang pertama kita mencari nilai apa dulu? X0 dan Y0. Berarti kita gunakan EPB ya. Kita cari EPB. EPB dari 738 dengan 621. Caranya kita tulis 738-nya, kemudian dibagi dengan 621. Berarti berapa? 1 ya. Sisanya 117. Nah, kemudian si 621-nya kita tulis. Ini dibagi dengan 117. Hasilnya adalah 5. Ada sisa 36. Kemudian kita tulis 117-nya. 117. Nah, ini kita bagi dengan 36. Ini hasilnya 3 dan sisanya 9. Kemudian 36 kita bagi dengan 9. Ini hasilnya adalah 4 ya, tidak ada sisa. Maka 9 ini dia membagi habis 45 kan? Maka EPB dari 738 dan 621 adalah 9. Ini EPB-nya. Nah, kemudian kita akan menentukan 9 sebagai kombinasi 738 dan 621. Kita tulis di sini 9 gitu ya. Sama dengan ini kita balikan ke atas sekarang. Jadi 9 sama dengan, lihat 9 itu ada di sini kan. Nah, kita tulis 117 dikurangi 3 kali 36. Jadi kita sekarang naik dari bawah ke atas. 117 dikurangi 3 dikali 36. Nah, kemudian sekarang lihat ada angka 36. 36-nya kita rubah. Ini 117 dikurangi 3 kali 36-nya itu kita rubah menjadi 621. 621 dikurangi 5 dikali 117. Nah, sekarang kita kalikan dulu ya. Berarti di sini 117. Lalu di sini ada min 3. Ini dia sendiri ya. Berarti kita tulis aja di sini min 3 dikali 621. Nah, kalau di sini ada min 5 kali 117, di sini ada angka 117 juga. Berarti ini 1 dikali 117, yang ini jadi 15 kali 117 ya. Berarti 15 tambah 1 16. Berarti plus 16 kali 117. Kemudian setelah ini ada angka 117. 117-nya kita rubah menjadi 738 dikurangi 1 kali 621.
Ini min 3 kali 621 ditambah 16 kali, nah ini 117-nya kita rubah. 738 dikurangi 1 kali 621. Hasilnya lihat, bentar. Nah, di sini ada yang dikalikan dengan 621, ini juga ada yang dikalikan dengan 621. Oke, ini min 3 kali 621 ditambah ini 16 kali negatif 1, berarti min 16 ya. Min 16 kali 621. Berarti min 3 ditambah min 16, jadi min 19 dikali 621 ditambah 16 dikali 738. Nah, ini dia bentuknya sudah sama, cuman ini penulisannya yang berbeda ya. Tulisannya kita rubah. Jadi di sini 738. Ini kan supaya sama ya. X-nya 16 berarti ditambah 621 kali min 19. Kemudian ini kan 9, sedangkan di sini 45. Berarti harus kita kalikan dengan 5 si kedua luasnya. Jadi di sini 45 sama dengan 738. Kalau 16 kali 5 berarti berapa? 80 ditambah 621, lalu min 19-nya kita kalikan 5 berarti min 95. Nah, berarti setelah ketemu seperti ini, nah sekarang kita tahu bahwa X0-nya adalah 80 dan Y0-nya min 95. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi ya untuk mencari penyelesaian umum. Jadi kalau X, tadi apa rumusnya? X itu X0 ditambah B per D dikali K. Mana B-nya? Mana D-nya? Oke, kita lihat ya. Ini dia A, di sini B, ini C. Kemudian D itu si EPB-nya. Nah, yang ini nih, ini adalah D-nya. Jadi tinggal kita masukkan aja. Di sini X0-nya 80 ditambah B-nya 621 per D-nya 9 dikali K. Ini hasilnya adalah 80, 621 dibagi 9 itu adalah 69 ya. 69K. Oke, ini bentuk umum yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari Y-nya, berarti Y0-nya itu berapa? Min 95. Min 95, lalu dikurangi ya tadi ya. Dikurangi A per D, A-nya 738 per 9, ini D-nya dikali K. Hasilnya berarti min 95, kemudian ini 738 dibagi 9, 82. Nah, jadi untuk penyelesaian umum, X-nya sama dengan 80 plus 69K, Y-nya sama dengan min 95 dikurangi 82K. Oke, sekarang ke persamaan Diophantine tak linier. Persamaan Diophantine tak linier diselesaikan dengan pemfaktoran seperti fx, y dikali gx, y ini sama dengan c. Langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya dia tak linier ya. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif m dan n yang merupakan solusi dari persamaan 4 per m ditambah 2 per n sama dengan 1. Oke, langsung kita tulis dulu di sini ya. 4 per m ditambah 2 per n sama dengan 1. Ini penjumlahan pecahan, berarti kita samakan penyebutnya ya. Berarti jadi mn, lalu ini tinggal kalikan. 4 dikali n ditambah 2 kali m sama dengan 1. Nah, kemudian si mn-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti menjadi 4n ditambah 2m sama dengan mn. Nah, sekarang semuanya kita jadikan dalam satu ruas. Jadi kalau misalkan si mn, berarti yang ini yang pindah semua ya. Mn dikurangi 2m. Kenapa yang m dulu? Karena si abjad itu kan m dulu ya, baru n. Dikurangi 4n sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan berarti di sini m, terus di sebelah kanannya adalah n.
berarti min 4 dengan min 2 ya. Ini mn, terus min 2m min 4n, tapi di sini ada plus 8-nya ya. Berarti di belakangnya kita tambahin dikurangi 8 supaya hasilnya sama dengan yang atas. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis sebelah sini ya. Ini kan m dikurangi 4 dengan n dikurangi 2. Sekarang 8-nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 8. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai si x-nya. Nah, ini dulu. Si 8 ini dia berapa sama berapa sih? Boleh kita tulis 1 kali 8. Terus berapa lagi? 2 kali 4. Terus apa lagi? 4 kali 2 ya. 4 kali 2 dan 8 kali 1. Nah, sekarang kita masukkan di sini m dikurangi 4, n dikurangi 2. Nah, ini sama dengan yang ini dulu nih. Sama dengan 1 kali 8. Berarti yang ini m dikurangi 4 sama dengan 1. Berarti m-nya berapa? M-nya sama dengan 5 ya. M-nya 5. Kemudian n-nya nih, n dikurangi 2 sama dengan 8. Berarti n-nya 10. Kemudian kita masukkan lagi m min 4. N min 2 ini sama dengan yang kedua nih, 2 kali 4. Berarti kita dapat M-nya sini ya, M dikurangi 4 sama dengan 2, maka M sama dengan 6. Dan N dikurangi 2 sama dengan 4, berarti N-nya sama dengan 6 juga ya. Lalu kita tulis lagi M min 4 dengan N min 2 sama dengan, berarti yang ini ya, 4 kali 2. 4 kali 2. Berarti M-nya sama dengan ini ya. M dikurangi 4 sama dengan 4, berarti M-nya 8. Dan N-nya berarti N dikurangi 2 sama dengan 2, N-nya 4. Nah, sekarang kita cari satu lagi. M min 4 dengan N min 2 ini sama dengan 8 kali 1. Maka si M-nya sama dengan M dikurangi 4 sama dengan 8, berarti 12 ya. Dan N-nya sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 1, berarti N-nya adalah 3. Nah, kesimpulannya, jadi banyaknya pasangan bilangan bulat M, N yang merupakan solusi dari persamaan 4 per M ditambah 2 per N ini sama dengan 1 adalah berapa pasangan? Sini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pasang. Karena dia mintanya pasangan ya. Oke, langsung ke fungsi tangga. Fungsi tangga dinotasikan sebagai ini ya, seperti ini tulisannya. Dan didefinisikan sebagai bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan X. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nah, tadi dia jadi nilainya itu kurang dari atau sama dengan ya. Oke, kalau yang nomor A, tentukan hasil dari ya 4,9. Fungsi tangga dari 4,9. Ini penarikan ke bawah, berarti ini berapa? Jadi 4. Kemudian kalau 7 ini bilangannya udah bulat, berarti langsung aja kita tulis 7. Nah, kemudian yang C ini nih, min 5,4. Fungsi tangga dari min 5,4 berarti ini kita tarik ke bawah. Sebelum min 5,4 itu ada angka berapa? Min 6 ya, jawabannya min 6. Kemudian untuk yang D, jadi kita tulis lagi. Ini gini aja, tulis dulu. Si akar pangkat 5 itu hasilnya berapa sih? 2, sekian ya. 2, titik. Nah, ini lalu kita kuadratkan. 2, sekian, maka dia hasilnya adalah 2. Lalu si 2-nya kita kuadratkan. Hasil akhirnya adalah 4. Gitu. Ini untuk si fungsi tangga. Oke, untuk pembahasan persamaan Diopantin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.